memuji memuliakan nama Tuhan pada hari ini. Oke, pada hari ini merupakan hari yang sangat istimewa bagi kita semua karena bertepatan pada hari ini tanggal 4 Juli kita boleh berulang tahun Gereja Cibaik yang ke-85. Kita bersyukur bahwa Tuhan sudah memimpin Gereja Cibaik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di dalam mencari jiwa, dan kita bersyukur hingga pada saat ini Gereja Cibaik terus bertumbuh dan semakin diberkati oleh Tuhan. Dan kita berdoa supaya Gereja Cibaik semakin eksis di dalam melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan di dalam memenangkan banyak jiwa. Amin. Dan kita akan memulai kepada kita pada saat ini. Mari kita menyanyikan satu pujian, Allah itu baik. Sebelum kita masuk dalam doa votum, kita akan menyanyikan satu pujian yang mengatakan Bapa ku datang padamu. Naikkan ucapan syukur.
Anak-anakku sekalian, mari kita tenang, semua lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami di surga, Bapa yang sangat baik, kami bersyukur kepadamu, Engkau sudah memberkati kami sepanjang minggu ini, boleh kami lalui dalam pertolongan Tuhan, dan pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan menyertai kami dalam sepanjang ibadah kami, dari awal sampai selesainya, semua yang kami lakukan menyenangkan hati-Mu dan membawa kami diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik semua masih semangat? Kakak yakin adik-adik semua pasti masih semangat. Bagaimana Kak Sinar? Masih semangat dong. Yang lainnya bagaimana? Semangat. Puji Tuhan, mari kita terus memuji Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan. Saya persilakan adik-adik bangkit berdiri, kita akan sama-sama mengucapkan pengakuan iman gereja kita ini. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah juru selamat, pengudus, tabib semawi, imam besar, dan raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik masih tetap berdiri dan kita mau menyanyikan lagu Aku Anak Misioner. Siapa yang mau ikut? Ayo, ayo, ayo.
Allah yang kami sembah, yang kami panggil Bapa karena iman kami dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagimu. Kami sungguh bersyukur karena Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau mengasihi kami, menjaga dan melindungi kami di dalam hari-hari hidup kami. Seminggu yang lalu Tuhan sudah menyertai kami, menjaga kami, melindungi kehidupan kami. Sehingga sampai hari ini kami ada sebagaimana adanya, semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami datang mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami datang memuji-muji nama-Mu, dan kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami agar kami menjadi penyembah yang benar. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan dan kesehatan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan terus memelihara kami dan mengatur segala sesuatu yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena tepatnya pada hari ini Gereja Kibai, gereja yang kami cintai, gereja di mana kami telah tertanam dan bertumbuh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur sebab sejak berdirinya Gereja Kibai sampai pada hari ini Tuhan boleh memberkati di dalam persekutuannya, di dalam kebersamaannya, di dalam memberitakan Injil. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan terus memberkati Gereja Kibai agar terus sehati sepikir bekerja bersama-sama di dalam memberitakan Injil. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati seluruh warga Gereja Kibai, secara khusus anak-anak sekolah minggu. Biarlah kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami, agar dari kecilnya hingga dewasanya mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan setia serta rindu untuk melayani Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa kiranya Tuhan anugerahkan kekuatan, kesehatan secara jasmani, terlebih Tuhan menguatkan di dalam iman kepada-Mu. Kami doakan anak-anak-Mu yang mungkin hari ini dalam keadaan sakit. Kami mohon Tuhan Yesus sebagai dokter kami yang ajaib menjamah, menyembuhkan akan anak-anak kami. Bagi mereka yang lalai, yang malas, kami doakan supaya Tuhan mengingatkan, supaya kesempatan yang Tuhan masih beri dipakai dengan sungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Engkau memberkati anak-anak kami dalam pendidikan, dari tingkat playgroup sampai tingkat SMU, kiranya semuanya diberkati oleh Tuhan, diberi hikmat, pengetahuan, akal budi, dan mereka boleh sukses untuk menggapai segala cita-cita masa depan mereka. Bapa di sorga, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati segenap guru-guru sekolah minggu di dalam seluruh lingkup Gereja Kibai. Biarlah kiranya Tuhan memampukan di dalam mengajarkan kebenaran kepada setiap anak-anak kami. Dan Tuhan terus memperlengkapi di dalam tugas tanggung jawab pelayanan yang mulia yang Tuhan percayakan. Segenap pengurus sekolah minggu Gereja Kibai di tingkat sinode, tingkat klasis, dan di tingkat gereja lokal masing-masing. Kiranya Tuhan memberikan kesetiaan di dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanan, di dalam mereka menata pelayanan di bidang sekolah minggu. Bapa di sorga, kami berdoa untuk kedua orang tua dari anak-anak sekolah minggu, ayah dan ibu mereka. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan, kesabaran di dalam merawat, bahkan di dalam menjadi teladan, di dalam membimbing dan mengerahkan anak-anak yang Tuhan titipkan untuk mereka memperkenalkan Kristus di dalam kehidupan setiap anak-anak yang Tuhan anugerahkan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati ibadah kami pada hari ini. Kami mempersiapkan hati kami untuk belajar firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan agar kami mendengarkan dengan baik, dan firman-Mu kiranya kami dimampukan untuk melakukannya. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang mengangkat pelayanan pada hari ini, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap program kerja pelayanan di bidang sekolah minggu, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Tuhan
dikuatkan di dalam Tuhan. Biarlah mereka bertambah-tambah di dalam mengasihi Tuhan lebih daripada apapun. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati bangsa dan negara kami, memberkati pemerintah kami, biarlah dapat melaksanakan tanggung jawab pemerintahan dengan adil dan benar. Kami berdoa kiranya kehadiran kami anak-anak di bangsa ini, kami terus menjadi garam dan terang, kami terus bersaksi, dan Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami datang persembahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini, dan kita akan menyaksikan melalui sebuah drama yang akan diperankan oleh anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu Klasis Luwu Timur. Dan sebagai persiapan hati kita, saya menjemput kita semuanya untuk berdiri. Kita menyanyikan pujian yang mengatakan baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Nah, saat ini kita akan mempelajari firman Tuhan dan merenungkannya dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua tentang keteladanan hidup dari jemaat mula-mula. Dalam hal ini kita akan mempelajari firman Tuhan ini lewat tayangan drama berikut ini. Roh Kudus bekerja luar biasa dalam pelayanan para rasul sehingga banyak orang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah banyak. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecah-mecahkan roti dan berdoa. Saudara-saudara, baiklah kita mempergunakan waktu dan hidup kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Betul, mumpung hari ini kita banyak yang berkumpul, bagaimana kalau kita bersekutu dan mendengarkan firman Tuhan? Ya, luar biasa. Kegiatan inilah yang senang kami ikuti. Kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, kegiatan itu bagus sekali. Firman Tuhan harus dijadikan pedoman hidup. Hanya Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Takkan pernah Dia kecewakan saat ku
tepat pada waktunya. Ku berseru, Dia lepaskanku tempat harapanku, dan ku berlari padamu, gunung batuku. Kau hapuskan air mataku, tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Pertolongan yang Dia sediakan tepat pada waktunya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Oh iya teman-teman, saya dengar Ibu Hana sedang sakit. Bagaimana kalau kita berkunjung hari ini ya? Saya sangat setuju untuk dikunjungi karena dia juga bagian dari kita. Betul, kita ini bagaikan satu tubuh. Jika ada bagian tubuh kita yang sakit, yang lain pasti turut merasakan. Nah, iya Di. Nah, seperti itu nih kita sebagai jemaat Tuhan. Kalau ada teman-teman kita yang sakit, kita pun juga turut prihatin, merasakan apa yang dirasakan oleh teman kita atau jemaat yang dalam keadaan sakit. Saya dengar juga keluarga Pak Tono dalam masalah keuangan. Sudah tua, sakit-sakitan, anaknya banyak. Mbak Yu, bukan cuma Pak Tono yang sakit dan bukan cuma Pak Tono yang membutuhkan bantuan. Ada banyak jemaat kita yang memerlukan bantuan. Bagaimana kalau kita mengumpulkan dengan sukarela bantuan buat mereka biar bisa meringankan beban mereka? Betul sekali. Nanti kalau kita ibadah di gereja, kita serahkan semua bantuan kita ke tim diakonia. Nanti mereka yang salurkan ke jemaat yang membutuhkan. Setuju, betul, bagus. Dan ku berlari padamu, gunung batuku. Kau hapuskan air mataku, tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Mereka selalu bertekun dan sehati berkumpul di dalam bait Allah, dan secara bergilir mereka beribadah di rumah, serta makan bersama-sama dengan penuh gembira dan dengan tulus hati. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup ku berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Selamat siang Ibu Diaken. Siang ini kami membawa hasil panen sawah kami. Sekarung beras kiranya dapat dipergunakan untuk jemaat yang membutuhkan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat siang Ibu Jaken. Ini ada beberapa hasil tubuh kami. Kiranya dapat berguna bagi hamba Tuhan dan jemaat yang membutuhkan. Terima kasih Pak. Yesus memberkati.
ada berkat Tuhan yang dikumpulkan dari jemaat, mungkin bisa membantu jemaat yang berkekurangan. Terima kasih. Apa bantuan ini bisa kita berikan kepada jemaat yang membutuhkan? Bagaimana kalau besok? Sepertinya kalau besok itu agak sulit karena besok itu ada ibadah. Dalam minggu ini memang tidak pun ibadah sudah terisi kecuali hari Kamis. Bagaimana kalau hari Kamis saja kita salurkan bantuan ini? Oh iya ya. Iya. Ya betul. Kalau begitu hari Kamis saja. Ya setuju. Jangan lupa ya minggu ini ada ibadah di rumah Pak Yoel. Oke. Mereka sangat disukai oleh semua orang, dan tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan dan menyaksikan tayangan drama. Nah dari drama tersebut kita akan mengambil pembelajaran dari dalamnya untuk kita lakukan sebagai jemaat Tuhan, karena anak-anak sekolah minggu adalah bagian dari jemaat Tuhan. Bagaimana kita meneladani mereka dan teladan-teladan apa yang dapat kita teladani mereka. Nah ada beberapa hal. Yang pertama yaitu mereka selalu beribadah, bersekutu, dan bertekun di dalam doa serta bertekun dalam mendengarkan pengajaran dari firman Tuhan. Nah mereka bertekun artinya mereka menunjukkan bahwa jemaat mula-mula melakukan semua itu bukan atas dasar paksaan, tetapi mereka mendisiplinkan diri mereka untuk membina hubungan dengan Tuhan. Nah, adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hendaklah juga kita bertekun dalam kehidupan kita beribadah, dalam berdoa, dan dalam mendengarkan firman Tuhan, yang mana kita akan jadikan sebagai pedoman dan penuntun dalam hidup kita. Nah, sebagaimana dalam Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Nah, anak-anak yang dikasih dalam Tuhan, ada begitu banyak cobaan-cobaan yang membawa diri kita untuk menjauh dari persekutuan-persekutuan ibadah. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan ibadah. Nah, oleh karena itu, jemaat yang dikasih, anak-anak yang dikasihi Tuhan, baiklah kita mempergunakan waktu kita untuk berdoa, untuk bertekun dalam pengajaran firman Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Dan hal yang kedua yang dapat kita teladani dari jemaat mula-mula yaitu apa? Yang kedua yaitu mereka peduli dengan sesama seiman dalam kehidupan mereka. Nah, kepedulian mereka itu ditunjukkan dengan sikap nyata, yaitu rela berkorban, mengorbankan harta milik mereka, harta secara pribadi untuk bisa menolong sesamanya. Nah, di dalam pertama Yohanes 4 ayat 7 sampai yang ke-8 dikatakan bahwa setiap orang yang mengasihi Tuhan, dia lahir dari Allah. Nah, kasih itu berasal dari Allah. Nah, bagi kita anak-anak sekolah minggu, bentuk kepedulian kita terhadap sesama kita, contohnya meluangkan waktu untuk mendoakan teman-teman kita jika ada yang sakit, yang dalam pergumulan dan lain-lain. Dan juga ataukah kita menyisihkan uang kita, uang jajan kita untuk bisa membantu teman kita yang mengalami kesulitan. Nah, dalam Amsal yang ke-22 ayat 9, orang yang baik hatinya akan diberkati oleh Tuhan karena ia membagi rezekinya dengan orang yang miskin. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, hendaklah kita itu menaruh belas kasihan terhadap sesama kita yang membutuhkan. Teladan yang ketiga dari jemaat mula-mula yaitu mereka hidup menjaga kesatuan mereka. Dari antara mereka tidak ada yang mementingkan dirinya sendiri atau egois ya, tetapi mereka senantiasa bersama-sama menjaga kesatuan dalam persekutuan mereka sebagai anak-anak Tuhan. Dan dalam ayat yang ke-46, mereka memecah-mecahkan roti dari rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama. Nah, ini memberikan pelajaran yaitu mereka selalu menjaga sikap saling melayani sesama mereka. Nah, jadi anak-anak yang dikasih dalam Tuhan, dari beberapa keteladanan jemaat mula-mula ini, hendaknya itu juga menjadi bahagian dalam kehidupan kita sebagai anak-anak sekolah minggu. Nah, kita bersyukur hari ini anak-anak sekolah minggu bahwa gereja kita, gereja Kidbaik boleh berulang tahun yang ke-85.
umur 85 itu adalah merupakan umur yang sangat-sangat luar biasa yang Tuhan anugerahkan di dalam gereja kita. Nah, ketika kita hidup sama seperti dengan jemaat mula-mula yang senantiasa hidup dalam ketekunan mereka, berdoa, beribadah, mendengarkan firman Tuhan, saling berbagi, bahkan hidup menjaga persatuan mereka, saling melayani satu dengan yang lain, sehingga dikatakan di dalam ayat yang ke 47 bahwa semakin hari semakin Tuhan tambahkan dalam persekutuan mereka. Kerinduan hati kita bahwa di dalam umur usia yang ke-85 tahun Gereja Kibai tetap eksis ke depan, Gereja Kibai tetap semakin bertumbuh bahkan semakin berkembang, dan itu semua akan terjadi ketika kita senantiasa hidup sebagai meneladani jemaat Tuhan yang mula-mula. Nah, anak-anak yang dikasih dalam Tuhan, kita adalah bagian dari jemaat Tuhan, dan bahkan kita adalah generasi-generasi penerus dari gereja kita. Nah, oleh karena itu firman Tuhan mengajak kepada kita untuk senantiasa memelihara hal-hal yang baik yang berdampak positif di dalam persekutuan kita sebagai anak-anak sekolah minggu, bahkan menjadi bagian dari jemaat Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan sekarang saatnya kita akan memberi persembahan kita. Kita menyanyikan satu pujian, indahnya tumbuh bersama. Dalam persekutuan
persembahan. Oke, anak-anakku, mari kita berdoa mendoakan persembahan yang kita telah berikan kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa hari ini Engkau berikan bagi kami, di mana kami boleh menikmati persekutuan bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu. Kami sudah belajar firman-Mu, kiranya Tuhan akan memberkati firman-Mu sehingga menjadi kekuatan bagi kami dan membawa kami untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Juga kami bersyukur bahwa Engkau telah memberkati Papa dan Mama, orang tua kami, sehingga dengan pertolongan Tuhan mereka boleh bekerja, dan kami anak-anak-Mu telah membawa korban persembahan kami kepada Tuhan. Apa yang telah dipersembahkan oleh anak-anak kami, biarlah Tuhan memberkati sehingga boleh dipakai dalam pelayanan-Mu masa-masa yang akan datang. Berkati anak-anak kami yang sudah membawa korban persembahan mereka, biarlah mulai dari kecil mereka tahu mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Berkati orang tua anak-anak kami di dalam bekerja, sehingga melalui pekerjaan itu berkat-berkat-Mu akan dinikmati dan mereka boleh pakai untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah persembahan kami yang kami persembahkan kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kiranya melalui ibadah kita pada saat ini membawa adik-adik semakin cinta kepada Tuhan Yesus, semakin rindu untuk bersekutu, memuji, melayani Tuhan, dan semakin cinta kepada keluarga, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Saya persilakan adik-adik bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian Makin Cinta. Sejak pertama ku kenal Yesus, hari
Sebentar lagi anak-anak kami akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Tuhan jaga dan lindungi dalam perjalanan sehingga tiba di rumah dengan selamat. Dan dalam menjalani kehidupan selanjutnya, Tuhan terus memberkati. Akhirnya anak-anakku, terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai rasa syukur kita atas pertambahan usia Gereja Kibait pada hari ini yang bertepatan tanggal 4 Juli, saya mengajak kita untuk menyanyikan Mars Gereja Kibait.